Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian yang kedua, manazil, kesinggahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Yang kedua adalah di Madian, inda syajarati Musa, di sisi pohon Musa. Madian adalah satu kampung, satu negeri ini dari kampung-kampung Syam. Jadi kampung Syam, bahari barangkali kampung lah, wah ini jadi kota sudah. Syam itu ada 4. Nomor 1 ada namanya Yordania. Yordania itu ya Madian ini. Madian. Kampungnya Nabi Syuaib. Kampungnya mintuha Nabi Musa. Jadi nomor 1 Yordania. Kemudian Suriah. Kemudian yang ketiga Libanon. Kemudian yang keempat Palestina. Nah, jadi Syam itu ada 4: Yordania, Suriah, Libanon, Palestina. Nah, ini disebut namanya kota-kota Syam. Barangkali lagi dahulu memang kampung, karena begonal banyak lalu jadi kota. Syam itu anak oleh Nabi Nuh alaihi salam. Syam, Ham, Yafith, 3 orang ini adalah anaknya Nabi Nuh. Nah, rupanya Syam ini arahnya ke apa? Ke Asia. Jadi disebut namanya Syam karena Syam bin Nuh. Nah, adapun Madian itu ia Yordania. Madian itu ada riwayat anaknya Nabi Ibrahim. Nah, rupanya si Madian ini beranak bercucu banyak, jadinya lalu jadi kampung-kampung Madian. Sekarang jadi Yordania. Nah, jadi Madian itu anak Nabi Ibrahim. Nah, disitulah tinggal Nabi Syuaib alaihi salam. Nah, kita lihat semuanya. Sajarah Musa, sajarah itu pohon. Allah ciptakan pohon-pohon itu hari Senin. Oleh karena itu Nabi Muhammad itu lahir hari Senayan. Mengapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kasyajaratil ujma, seperti pohon ganal nang orang banyak benaung di bawahnya dan umpat memutik buahnya. Jadi kada aneh Nabi Muhammad lahir di hari Senin, kada hari Jumat, kada hari Senin Nabi lahir. Karena Abdul Muthalib bermimpi sebelum lahir Nabi Muhammad, bermimpi keluar rantai di belakang disulbi. Rantainya tuh cikang 4 ke langit, ke masyrik, ke maghrib, ke bawah tanah. Si rantai gitu. Aneh pang mimpi Abdul Muthalib kainya Nabi Muhammad. Sekalinya rantai nang 4 itu bergabung jadi satu. Bekariuk ke bahasa Banjar. Jadi satu, imbah jadi satu itu lalu jadi pohon ganal. Nah, banyak orang benaung di bawah itu pohon. Nah, jadi seakan-akan Nabi Muhammad itu rantai iya, pohon iya. Rantai iya, pohon iya. Jadi siapa cinta Nabi Muhammad, mudahan masuk di dalam bawah pohon. Amin. Adapun siapa yang benci Nabi Muhammad,
kada beriman lawan Nabi Muhammad berarti dapat apa? Dapat rantai. Nah, itu simbolnya sama itu. Oleh karena itu Nabi Muhammad itu lahir antara Fajar Shiddiq dengan Fajar Kadzib, di tengah-tengah. Jadi antara Fajar Shiddiq dengan Fajar Kadzib lahirlah Nabi kita Muhammad. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad itu jadi wasit, jadi penengah, jadi termometer siapa yang kadzib, siapa yang berdusta, siapa yang bujur. Berarti siapa yang beriman lawan Nabi, orang itu shadiq. Siapa kada beriman lawan Nabi, orang itu kadzib. Jadi sajarah itu dicipta Allah hari Senin. Cucuk Rabiul Awal lahir tuh cucuk. Kada Ramadan dah. Mengapa jadi Rabiul Awal? Rabi itu artinya musim hujan. Senin pohon. Berarti pohon itu tumbuh-tumbuhan. Inya suburnya di mana? Di musim hujan. Nah, jadi itu ada tanasub. Mengapa Nabi Muhammad lahir Senayan? Kada Jumat. Mengapa Nabi kita Muhammad lahir Rabiul Awal? Kada Ramadan. Oh, ternyata Nabi Muhammad itu seperti syajarah, pohon. Pian sadar kada sadar, batang pohon itu adalah iman. Ranting pohon, cikang-cikangnya sana, itu adalah Islam. Adapun buah-buah nang bejuntai, juntai itu adalah ihsan. Pinta. Berarti agama itu seperti pohon. Nah, itu tuba lil guraba, tuba lil guraba. Guraba itu jar syajaratun fil jannah. Ada pohon di dalam surga namanya pohon tuba. Nah, sahabat. Mudahan mati membawa iman, mudahan mati Islam, mudahan mati ihsan. Itu arkanuddin, rukun agama itu 3, iman, Islam, ihsan. Ya kan? Iman, Islam, ihsan. Iman amalan akal kita, akidah kita. Islam amalan awak kita, badan kita. Ihsan amalan akhlak kita, hati kita, kulub, sabar, syukur, tawakal, ridho, qanaah. Itu ihsan. Nah, mudahan paham insyaallah. Nah, sama itu. Nah, jadi disebut syajarah. Kalau hari Selasa itu Allah cipta darah. Nggih, Qabil membunuh Habil terjadi hari Selasa. Siti Hawa datang bulan imbata makan buah khuldi itu hari Selasa. Ditata. Cocok orang bahari menatak kuku itu pamali hari Selasa. Ujar orang bahari jar munya di istiqomahakan munya natak kuku Selasa, natak kuku Selasa, natak kuku Selasa. Inta. Napa padilahnya? Lain padilahnya tak? Ana jar orang mati berdarah jar. Nah, kita mati berdarah. Inta. Kalau sekali-sekali kan ada bapak jawaban. Apalagi tukang atau behuma kuku panjang banyak kada masuk beudu. Pian jangan memikirkan Selasa, tatak pilih kada sahkah. Nya yang kada bagus itu manuguli punya Selasa natak kuku, Selasa natak kuku itu yang kada langkar. Nah, dinta. Kalau hari Arba Allah ciptakan nur Nabi Muhammad. Hari Arba tak. Oleh karena itu di kitab itu pian jangan takutan lawan Arba. Hatta Arba mustamir. Ulun senang Arba mustamir itu disambat Arba mustakir, bukan mustamir. Nggih, cuma kita sudah adat di kampung Arba mustamir aja. Mustamir itu lil kafirin. Kalau orang Islam itu mustakir. Yang al yaum yaumani, hari itu ada 2, yaumus sa'din wa yaumun nahsin. Ada hari beruntung, ada hari sial. Nahas itu kan sial. Sial itu orang kafir. Ya kalau beruntung itu orang beriman.
Nah dinten seandainya tajajak duri pun orang beriman tetap beruntung ya kalau apalagi inya sabar gitu tak. Kalau orang kafir jangan tajajak duri dapat duit hajanya kada beruntung karena istidrat dilanjur Tuhan. Istidrat itu ibaratnya itik ayam bahimat diberi makani cuma ujung-ujungnya disambeli. Mudahan paham. Dinta mudahan mati beriman kita beruntung ya. Ulun melihat di kitab Tambihul Gafilin orang kafir ada bakawan lawan orang Islam bakawan orang kafir kan muamalah tuh boleh aja. Nah pakawannya beunjun rupanya hobi beunjun idegewian gitu. Jadi bisa di mobil anu berdirian beunjun itu. Jadi jer kawan di mobil lapahnya pang seharian mah dengi iwak mematok itu tak anu ada nama angsel di mobil. Nah, kalau orang sambil baca salawat nah bujur juga jadi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu setengah jam ada singkanaan cuma salawat berapa ribu salawat. Nah jadi pengunjunan mengatakan baca salawat. Rupanya orang kafir ini kenaannya padahal bi ismillata wa bi ismi uza wa bi ismi manat. Kalau orang Islam bismillahirrahmanirrahim kada sing kanaan ada yang karena melacong sama yang hibak biskom tuh orang kafir. Malaikat tuh protes di kitab imba protes lapor ke Tuhan lalu dibuka akan Tuhan. Nah ini surga orang beriman ini surga orang kafir. Timbul kalimat ujar malaikat la faqra ba'dal jannah wala gina ba'dan nar. Tidak ada kepakiran apabila setelahnya surga. Tidak ada kesugihan imbahnya ke neraka. Apa arti sugih? Ya Allah, salahnya ujungnya neraka. Biar fakir ujungnya surga. Jadi la faqra ba'dal jannah wala gina ba'dan nar. Jadi sama ini aja dah. Nikmat yang paling ganal nikmat iman. Sekalipun rumah kada kayak orang rumah beton, seorang beton juga cuma betunduk. Kok orang suwair abah. Nah dinta biar aja rumah sederhana cuma beriman. Apa arti rumah gana cuma kadida imannya. Nah jadi sekali lagi bangga akan himung akan hati. Napa dang dihimungakan ada nikmat besar. Nikmat apa? Nikmat iman sama itu. Jadi kadida kadida sial tidak. Dengarkan orang beriman kadida sial. Dinta tajujuk duri pun orang beriman beruntung. Mengapa gerang? Dapat pahala sabar. Gitu tak. Bahkan orang sabar itu kayaknya di negeri akhirat kada dihisap. Mengapa kada dihisap? Tuhan supan. Nang ikra kitabak tuh Tuhan supan. Tanggal anu hari anu tajujuk duri. Tuhan supan kita. Karena Tuhan kalau yang mendatangkan duri itu terus surga terus. Surga. Adapun orang yang dapat nikmat lalu disyukuri ikra kitabak baca. Karena kan nikmat itu kan dari Tuhan juga. Nah, minta. Kalau pintangan bala, nah jadi cocok bubuhan wali-wali itu asyadunas balaan paling banyak dapat bala. Cocok mereka itu masuk surga bigairi hisab. Nah pegeran Tuhan supan yang datangkan bala kan Tuhan hakikatnya dibaca lah. Jangan dibaca terus surga aja. sama itu di kitab. Nah dinta. Cuma jangan juga ya Allah turunkan bala ya jangan. Kalau kau kada tahan sama itu aja bahasa nolan. Nah, dinta. Sajarah Musa adalah pohon anggur. Nggih. Yang Nabiullah Musa lari dari Fir'aun dari kota Mesir. Sejarah anggur, pohon anggur. Sajaratul inab.
Gitu. Ulun terdapat di dalam kitab siapa orang nang betianan. Ini padilah nih. Siapa orang nang betianan hamil bagus memakan buah anggur. Berapa jumlahnya? 25 biji. 25. Guru anggur hijau, anggur hiram, anggur habang. Kada dapat. Punya anggur. Itu tak. Punya anggur. Lah, cari anggur nang manis. Inta. Jadi siapa yang memakan anggur 25 biji bagi bebinian nang hamil, nah anaknya itu kena keluar hilman anu tuhanya kada penyarikan. Itu tak. Apalagi di ngarani Muhammad Hilmi ngaran. Inta. Cuma sesuaikan ngaran. Ngaran Siti Sabariyah. Orangnya penyarikan. Itu tak. Untung laki tuli. Jangan ada tulis sakit hati lagi. Nah, itu bungol bangsat satu bukit kampang macam-macam. Nang rakit tu ranai. Mau jurang lakinya tuh wali, jurang wali aja tuli. Artinya sama ini jadi pembakal kah, jadi apa kah, jadi panitia masjid kah, harus bepuku tuli. Biar mendengar ha. Karena mun kada bepuku tuli kada tahan jadi pembakal. Itu tujuh orang. Nukarkan derean membakal duit seorang, dipadahkan duit BLT. Nyetuh rumahnya ganal. Itu ada duit seorang juga. Nah, sudah. Salawi biji ngatakan. Ada lagi bagus orang betianan makan buah separjal. Buah separjal. Buah separjal itu bahari waktu berumrah ulun cari sekalinya buah separjal tuh buka kitab Tibun Nabawi, kitab Tibun Nabawi itu ada sebuah separjal. Nggih, tip tuh kesehatan Nabawi itu Nabi Tibun Nabawi namanya. Ada namanya buah separjal. Sekalinya buah separjal itu namanya buah kuin. Pian taliur di Mekah di Madinah di supermarket. Kan hotel di atas bawahnya biasanya dijualan tuh. Itu tuh. Kalau dapat apa buah separjal? Sekalinya buah kuin. Kuin tuh bahasa Inggris. Dialihnya kuin itu apa? Ratu. Kuin tuh ratu lah. Itu buah separjal sebenarnya. Cuma digantinya oleh siapa kamu ganti atau jualan? Orang Inggris kamu ganti. Jadi lalu disebut buah queen, lain buah king lain. Queen. Anu ratu. Jadi punya memakan buah separjal orang betianan anaknya bungas. Kada itu bujur. Itu buka Tibun Nabawi. Jadi siapa-siapa nang betianan di sini ada orang berumrah minta cariakan. Ada orang berjual, ada benar. Itu tak. Ulun terdapat harus buah queen tak di Makkah di Madinah lah. Cari buah Arab tak. Dinta buah queen ngarannya, buah ratu, buah separjal. Gitu tuh supaya anak bungas. Gitu tak. Kalau supaya anak putih itu kadang ngalih tarung. Ketawa binian. Tarung ya. Itu hari-hari tarung ditukarkan bini. Haraju ulun kalau ku anak biru ke ungu kah gitu tak. Oh my macam-macam jadi kada kegampangan lah. Jadi kurma 7 biji. Madinah itu kurma, Madian itu anggur. Madian itu anggur gitu tak. Jadi kalau kurma 7 biji, apalagi kurmanya kurma ajwa. Itu tak. Kalau apa tuh yang dokter yang berjabis-jabis tuh siapa? Zaidul Akbar. Nah, itu disuruhnya merandam buah kurma tuh diminum banyunya. Gitu tak. Nah, jadi Madinah kurma, Madian anggur.
anggur 25 biji dimakan oleh orang betianan, anaknya insya Allah ganalnya kada penyarikan. Nanti lambat marah, kada penyinggungan, kada pengarasan. Nah dia mudah tinggi dia mau tak. Nah kemudian mulang sambungannya sudah lari dari Fir'aun dari Mesir dan bernaung pada itu pohon dengan keadaan lapar dan haus. Nabi itu tertampar bebuhan Kipti. Kipti itu bebuhan orang Mesir, namanya suku Kipti ngarannya, suku Kipti. Nah jadi Fir'aun itu, Fir artinya lari, Aun itu artinya minta tolong, karena melihat tongkat Nabi Musa jadi ular. Wah, buka Fir'aun lari minta tolong. Rupanya Musa ini tertampar Kipti karena menyakiti orang Israel. Israel kan bebuhan Nabi Musa, tampar sidin, rupanya mati karena tampar. Pukulan Nabi Musa tuh gencang, Nabi Harun aja kena kacak sawat. Janggut apa pian kak anu ni umat kesambah anak sapi gitu. Ya Nabi Harun tuh orangnya lamahan, lain Nabi Musa agak keras. Nantinya bagus saja dua warna tak. Jadi ada miring ke Harun, ada miring ke Musa. Caramah sama itu juga. Ada ceramah tuh ketujuh datar, kasih itu bukahan. Ada nang ketujuh belucu-lucu, kasih itu bukahan. Yang penting seberetan hadir ke majelis ilmu. Yang jangan itu bahasa sambetan. Aku juga ketujuh mengaji di situ jar, kasih itu jar. Aku juga berapa kali guring terus jar. Jangan salahkan guru, seorangnya pengguring. Guru kada lucu disalahkan. Paham ya kalau? Nah, dinta. La nufarriqu baina ahadin min rasulih. Kita kada boleh membedakan guru ke guru. Yang penting guru itu ahli sunnah wal jamaah. Sama itu aja. Mun kada ahli sunnah jangan nang. Dinta. Tasalah ilmu, tasalah agama, tasalah keyakinan, tasalah akidah. Dinta. Memang selama beriman surga aja beritaan. Cuma mau nyata salah kalau kau translate itu nam dijaga. Insya Allah surga beritaan, surga beritaan. Surga aja beritaan, surga aja beritaan. Nah kemudian ulang sambungannya nah dari Mesir imbah karena tampar Nabi Musa sadar pada macangan Nabi Musa dibunuh Fir'aun. Buka kemana buka ke Madian dinta lari sidin buka ke Syam sampai ke Madian ke Yordania. Itu di kitab ditata ya nang membawai Bani Israel tuh kalawat ke Madian pulang, karena Madian tuh kampung bini sidin, kampung mintuha sidin, kampung Nabi Su'aib. Itu tuh di kitab tuh dinta kan Nabi Musa kan buka ke Madian, tak kawin di situ beranak, lalu dilantik jadi nabi jadi rasul, bulik pulang ke Mesir, dakwah di Mesir sampai hendak dibunuh kali yang kedua. Bukahan Nabi Musa dikapung oleh Fir'aun, nak menyeberang laut Merah. Itu kan di kitab. Nah dinta cuma kalau pemulaan tuh kada menyeberang laut pang sidin memutar menguliling gitu, ujung laut Merah tanah. Nah, cuma waktu lawan umat dasar menyeberang mahampas laut belah dua. Nah itu di kitab tersebut. Cuma yang kita sahid mengapa Nabi Musa membawa Bani Israel ke Madian, karena kan Madian kampung bini sidin sudah, kampung mintuha sama itu di kitab. Nah, sudah. Dan bernaung pada itu pohon dengan keadaan lapar dan haus. Kami waktu belajar tafsir tinggi ternyata sunat mencari naung itu sunat. Minta sama itu sambayang itu nah benaung lawan bepanas tanyaman mana.
Apa hari Jumat ketujuh banget di luar-luar juga sembahyang. Jangan tersinggung. Mau urak sajadah. Panas sembahyang. Ya namang gerunum tuh imam terbaca surah panjang. Jangan disalahkan imam. Ya Allah, salahkan seorang bepanas. Gitu tak. Nang langkar tuh mun kawa cari naung. Punya orang bepanas araha. Yang penting seorang cari naung. Gitu tak. Naung tuh ada panas. Gitu. Oleh karena itu di dalam kitab As-Sultan Zillullah fil Ardi, sultan, raja, pemerintah, pembakal, bupati, camat, gubernur, presiden, itu zillullah fil ardi, itu payung Tuhan di bumi. Jadi siapa yang jadi payung Tuhan? Umara, pemerintah. Payung itu sifatnya apa yuk? Menaungi supaya orang di bawah payung kada kepanasan. Berarti rakyat nyaman kada? Nyaman. Yang sakit itu siapa? Payung, kehendak. Paham? Nah, cuma alhamdulillah sudah kita wakilakan sudah. Hendak ke luar negeri, alhamdulillah sudah kita wakilakan. Ada wakil kita sudah, wakil rakyat. Hendak bermobil harat diwakilakan ya sudah. Mudahan paham. Alhamdulillah. Jadi wakil kita tuh menikmati sudah. Jadi kita menghendaki umara kita mudahan jadi payung Allah. Ngaran payung tuh kulung belakang, panas belakang. Arha ujar pembakal, arha ujar bupati camat, arha ujar gubernur presiden, arha ujar DPR MPR belakang kami panas. Yang penting rakyat kami nyaman. Kehendak. Paham? Kehendak tadi minta. Tuh Nabi melajari itu Nabi. Agama Islam ini Masya Allah. Agama Islam ini rahmatan lil alamin. Rahmatan. Kada mau umpati hukum utak seorang. Kalau ku nafsu ampunnya. Kalau mau umpati hukum Allah bukan nafsu. Itu Tuhan. Tuhan itu alimun hakim. Kada mau luput. Yang luput itu utak kita. Kita nih khawatir tak turuti kepintaran, cuma kepintaran tuh datang dari nafsu kita. Paham ya lah? Kalau kepintaran tunduk lawan. Jadi sama ini, akal kah mau umpati Quran, Quran kah mau umpati akal? Nyarinya. Oi orang pintar. Akal kah mau umpati Quran atau Quran kah mau umpati akal? Akal mau umpati Quran. Jangan Quran mau umpati akal. Punya ada kehendak nafsu kayak ini dicariakan dalilnya. Biar nang kada jelas aja dalilnya. Kada boleh sama itu. Orang akal tuh tunduk lawan Quran. Bukan si Quran ditunduk-tunduk akan ke akal. Sama itu. Jadi dalil nakal muqaddam ala dalil akal. Ya Allah cocok kita talqin. Siapa imam ikam? Imam kita Al-Qur'anu imami. Quran itu adalah imamku, ikutanku. Ujar halal ujar Quran, halal ujar kita. Haram ujar Quran, haram ujar kita. Selesai. Kita nih sami'na wa ata'. Nah, insyaallah beruntung berataan. Amin. Ini jadi isyarat bahwa mengambil berkat orang soleh adalah disuruh. Jadi Nabi Muhammad sembahyang 2 rakaat di pohon anggur tadi. Tadi di pohon kurma sembahyang di Madinah. Ini di Madian di Yordania sembahyang 2 rakaat mengambil berkat. Nyahai suhalu halatil barakah. Di mana orang salih begana di situ turun berkat. Ada namanya asarus salihin. Asar itu bekas orang saleh.
Itu tak bekas orang saleh. Boleh. Apa kada boleh mengambil bekat? Coba kita lihat. Maka tiada apa fadil. Fadil itu orang mulia. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdalul khalqi wal mursalin, sepaling abdal makhluk dan segala rasul, mengambil berkat kepada mabdul. Mabdul itu yang dilebihkan, seperti Nabi Musa alaihi salam. 4 betakon, mana harapnya ini kada berharatan ada. Mana harapnya martabat Nabi Musa lawan Nabi kita Muhammad. Harap Nabi kita Muhammad, ya kah? Nabi Musa aja kepingin anak jadi umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa dikabulkan, kalau Nabi Musa kada dikabulkan Tuhan. Cuma kedua-duanya kepingin jadi umat Nabi Muhammad. Siap memacul kenabian, siap memacul kerasulan, siap memacul pangkat. Biar kada nabi, biar kada rasul, yang penting jadi umat Nabi Muhammad. Kita nih untung lah, nabi kada, wali kada, nabi kada, rasul kada. Cuma syukurnya jadi umat Nabi Muhammad. Itu tak. Mudah dapat syafaat Nabi, amin. Nah, itu tak. Jadi istimewanya luar biasa Nabi kita. Nabi Musa itu di bawah derajat Nabi. Nabi kita tinggi pada Nabi Musa. Ternyata Nabi kita mengambil berkat lawan Nabi Musa. Ulun lihat di kitab Derdir, mun kada salah kayak ini kalimatnya, kurang lebih lah. Punya luput riwayat bil makna ngadanya. Ya juzu lil fadili ayyatabarraka lil mabduli. Boleh bagi fadil, bagi orang mulia, mengambil berkat kepada orang yang mabdul, orang yang di bawah inya. Nah, jangan Habib Ali Al-Jufri itu mencium tangan kekanakan itu tak. Pada sini alim habaib, alim habaib, orangnya soleh, orangnya mencium ke tangan kekanakan. Itu namanya tabaruk, mengambil berkah. Boleh. Apa kada boleh? Syirik. Apa yang disirikan? Mengambil berkat itu lain menyembah, lain meminta. Tabaruk itu artinya mengambil barakah. Itu. Ampun maaf lah. Pian adalah mendengar istilah bahasa Banjar membarakat. Ulun yakin orang Jawa kebanjaran aja tahu, apalagi dasar Banjar berdahulu. Membarakat tuh artinya membawa bulik. Tuh bahasa kita gitu tak. Membarakat nggak membawa kantongan. Itu membarakat. Jadi barakat itu hiya ziyadatul khair. Ziyadah itu bertambahnya kebaikan, bertambah nasi bungkus, bertambah rantang. Mudahan paham. Padahal kita di majelis itu sudah dapat ceramah habaib, ceramah guru, itu sudah berakat. Bulik membawa nasi bungkus, itu ngarannya membarakat. Sudah paham? Sugih banget orang saruan tak. Dapat ilmu, dapat nasi bungkus, kanyang parut, kanyang hati. Ya Allah, untungnya hidup. Pahala dapat, dosa diampuni Tuhan. Munya kada sawat kada hadir tuh salah Andika. Nah ini apalagi Andika sawat salah Andika kada turun. Nah itu tak. Hidup ini jangan ranggang melawan Nabi. Kayaknya di negeri akhirat apa Nabi yang dicari. Hidup ini jangan ranggang melawan kuitan. Ini minta duit ke kuitan. Disuruh nukar ini nukar itu kada hakon. Sudah belanja minta duit pak iyanya. Nah mata aja kuitan. Bahari dinto kalau kekanakan tuh maunya kada pak asian minta duit bisa dihukum kuitan. Nah mata tahu pada mata artinya kada duit gitu nah. Cok banyak kada hakun. Mengancingi jendela kada hakun. Minta duitan menangis-nangis. Dinto tak. Bujur juga. Jadi punya hendak kabul doa, kabulakan panggilan Tuhan. Sembahyang,
ya kalau macam-macam taat ibadah hanya meminta. Nah itu doa itu pasti penutup acara apa aja, maulidan kah apakah penutup. Jadi kita beramal beribadah dulu hanya meminta. Yang sujud terakhir tuh berdoa tuh dintu tak, sujud terakhir berdoa tuh dintu tak, imbah sembahyang berdoa tuh dintu tak. Nih imbah majelis ilmu nih nah berdoa kala kada apa-apa mudahan kabul. Iya kana budu dulu hanyar iya kanas tain nakbud hanyar nastain, amal dulu hanyar meminta, kada mau meminta hanyar amal. Sampai itu adabnya lawan Tuhan tuh dintu memuji dulu, muji dulu, salawat dulu baca hanyar Allahumma inni as'aluka gitu teh. Nah kemudian mulang sambungannya. Jadi boleh mengambil berkat, nggih, boleh mengambil berkat. Ulun melihat di dalam kitab Imam Subki. Imam Subki itu pernah sidin ziarah ke makam Imam Nawawi Azkar. Jadi waktu ziarah ke makam Imam Nawawi, karena Imam Subki itu teka bawah zamannya. Jadi jar Imam Subki aina majlisun Nawawi, di mana majelis Imam Nawawi, mana tempat sidin mengajar, di mana dibawa orang, diirit orang. Nah jurang di sini sidin duduk nah kayak ini nih, sab satu di sini. Apa Imam Subki? Imam Subki sembahyang 2 rakaat, mencium, mensujuti bakas kedudukan Imam Nawawi mengajar. Gitu. Berarti dalil bolehlah mengambil berkat. Apa kada boleh? Kada beribadah lawan Imam Nawawi kada. Kan mensujuti bakas sidin mengajar. Nah, gitu. Mensujuti bakas sidin mengajar. Gitu. Ulun rajin di sekumpul nggih. Di sekumpul tuh mau nyaman duha. Sembiang duha nih. Ziarah menduha rajin naik ke langgar tuh imbah ziarah ke abah guru tuh ulun rajin sembahyang duha 4 rakaat, 2 rakaat sidin duduk maajar. Kan abah guru tuh kan sama ini nih maajar kan di tengah-tengah tuh. Nah sembahyang di situ ulun tuh 2 rakaat, 2 rakaatnya ulun kamuka kena kapa imaman nang sidin jadi imam. Ada pak imaman kamu kakak mihrab membakasi sujud sidin, membakasi sidin jadi imam, membakasi sidin duduk mengajar, harapan mudahan dapat berakat. Gitu. Kita percaya di berkat tuh percaya. Asharul mukmin syifa, bekas orang salih aja obat. Nah itu bahari ada perampok lalu hendak merampok kampung. Rupanya malam masuk, mata ngantuk, awak uyuh musafir. Rupanya perampok tuh bakal lah juga istirahat. Rupanya sebelum masuk kampung itu rantauan agak sunyi, cuma ada rumah orang. Imbah itu hanya masuk kota kampung, dikatok. Assalamualaikum. Assalamualaikum yuk berampok. Jadi ujar ampun rumah tengah malam, siapa? Kami Syariah. Syariah itu kan tentara jihad fisabilillah. Mendengar Syariah. Syariah itu kan orang jihad fisabilillah. Nggih, apa ada membukai? Ayo masuk. Ayo orang saleh masuk. Ada tahu perampok. Gitu. Bemasak supaya makanan cuma bepasan. Pian kacauannya ada kacauan kubukan. Apalagi besuhan. Jangan dibuang. Nggih, jangan dibuang. Rupanya di rumah tuh ada kekanakan lumpuh. Kada kau bepuat gitu. Alhasil imbah tuntung makan melihat teh di lumpuh.
Jadi perampok ini masuk ke kampung situ, habis dirampoknya beritaan. Waktu bulih, taliwati pulang. Taliwati sangkaan genimah sawo. Kada tahu merampok. Taliwati nang tadi rumah yang malam tadi bermalam. Sekalinya ada kekanakan yang lumpuh tuh, buka-buka di muka rumah. Jadi kepala perampok ini bemandak, ini kekanakan yang lumpuh malam tadi, kenapa buka? Jadi penasaran nih, singgah, imbas singgah, lalu berdapat sekalinya beragap ampun rumah. Terima kasih. Untung ada bebuhan pian. Itu ialah anak ikam. Iya, semalam lumpuh kalau bujur. Apa tuh jadi buka? Berkat pian. Banyak kacauan pian tuh nah. Banyak kacauan ya. Ulun urut-urutakan ke betisnya. Nggih, alhamdulillah. Inilah ngarannya karamah. Kita percaya karamat itu di luar daripada akal kita. Munya akal kita dusta guru nih. Dusta mun kada percaya di karamat. Pian munya kada percaya di karamat, kada percaya di mukjizat. Tuh nang tongkat Nabi Musa membelah laut merah belah dua tuh. Itu akal kada masuknya tuh tak. Bulan belah insyiqaqul qamar di Quran. Nabi Muhammad ada kalau kisah bulan belah. Kan itu secara akal kada masuk akal. Dintu jua karamat. Dinta. Kita percaya di karamat. Dinta. Sekalinya menangis berataan. Si perampok itu menangis betaubat. Imba betaubat bulikakan harta pulang ke kampung sebelah. Harus jadi wali berataan. Inilah dalil anak inda zani abdi bi. Pian ampun maaf. Pian minta banyu lawan guru. Kadusagian perampok. Ka guru aja nah. Pian mun kada yakin lawan Tuhan. Paham kada yakin? Guru minta banyu. Gurunya tak hiring-hiring kupiah juga di sana. Baju kaos sih dia. Dalam hati kada kabul sako. Dasar kada kabul juga. Inya punya yakin biar perampok cuma inya kan sangka apa tadi? Sangka baik kalau. Jadi husnuzan itu yurisu husnal khatimah. Ini sangka baik itu harus. Jadi kita percaya ngarannya mengambil berkah. Imam Subki sembahyang di tempat mengajarnya Imam Nawawi. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, setiap kali singgah musafir, di situ Nabi Muhammad pernah singgah. Abdullah bin Umar sidin singgah buka kitab Sahih Bukhari. Sayyidina Umar tuh Abdullah bin Umar itu orang yang paling tabaruk mengambil berkat manazil mawadi tempat Nabi Muhammad singgah musafir. Punya Nabi Muhammad pernah singgah juga. Ada nong sembahyangnya di situ. Nah, gitu. Jadi mengambil berkat itu boleh. Apa kada boleh? Nah, gitu. Tuh nang kita berabut di Hijir Ismail tuh. Hijir tuh rumah, Ismail tuh Ismail. Ada kalau yang melengkong nang cincin tatatak separuh. Hijir Ismail yang berebut masuk ke dalam Syarqiyun wa Maghribiyun. Dinta. Inya Hijir Ismail itu kan dua tepi rungkang belah, sebelahnya di timur, sebelahnya di barat. Nya memang pintu Baitullah tuh bahari dua buting. Ada babun Syarqiyun, ada babun Garbiyun. Ada pintu arah timur, ada pintu arah barat. Cuma ditapal di barat. Wah, ini pintu Baitullah itu satu, ya nang ke timur. Ke timur. Pian munya berdiri ke Safa. Kita tawaf itu kan Safa Marwah. Munya berdiri di gunung Safa, itu kita terhadapi pintu Baitullah. Nah, berarti Safa itu timurnya Ka'bah. Mudahan paham. Nah, itu cocok Safa Marwah itu arah ke timur. Arah ke timur Masjid Nabawi.
naik ke atas ya makla pekuburan orang berkubur. Mudahan umrah haji insyaallah. Mudahan umrah haji amin. Itu banyak tempat-tempat yang perlu diambil berkat. Ya kah? Berabut di Raudah, berabut di Hijr Ismail, sembahyang 2 rakaat. Ada sirik, ada apa yang disisirikakan? Mengambil berkat tuh boleh. Gitu. Boleh. Apa kada boleh? Boleh. Jangan pian mengambil berkat, tapaul aja boleh. Tapaul itu adingnya berakat. Gitu. Ulun diisi nini kuwitan mama bidan. Ulun diisi mama. Mama ulun diisi mama. Nini kan ngarannya. Nini ulun bidan. Bidan orang bahari bidan beranak. Sidin mah andak tambuni bebinian tuh anak sidin di bawah pohon asam. Apa tambuni bebinian diandak di bawah pohon asam? Kada bapak ayo coba. Supaya kayaknya ganal kayak pohon asam. Kayak buah asam. Jadi punya inya bujang bebiniannya kayaknya ganal. Lalu di hadapan lalakian titikan liur. Orang bahari. Titikan liur nyaman capat beminanto. Ngan bujur juga. Orang bahari itu kada sirik kada. Apa disirikakan? Bisa tak? Ulun ada bisi patuhan, nggih kenalan lah, kada apa patuh benar. Bisa tak? Sidin orang negara bisa kumpul bagana. Kita. Jadi jar ulun orang negara nih kayaknya di mana-mana ada. Di Kalteng ada, di Samarinda ada. Bisa kumpul ada sampai di Makkah ada orang negara, iya kah? Sama orang Cina sama, gitu tak? Cina tuh di mana negara di Amerika di ada Cina, sampai di Makkah aja ada Cina. Cuma Islam inya, ulun manukar sajadah baju, hai Ahok tak kesini, mirip Ahok pangrupa, gitu tak? Islam inya. Nah, sekalinya orang negara ini berkisah kami guru anurai jadi melanglang buana di mana benua ada orang negara karena tambuni kami tambuni orang negara tuh yang negara tuh ngalih kalau mencari tanah mati aja bepakau anu galam di jerujuk sama itu nah bepakau tambuni itu dilarutakan ke mana? Ke sungai. Jadi orang negara tuh cucuk larut. Itu adakah orang negara di sini? Banyak. Aduh usah angkat tangan kan. Nama nyambat sakoto iya tuh. Nama nyambat banyak tuh di sana negara. Nya tambuninya larut nih Bapak. Jadi punya genalnya tuh model kayak mangariau larut juga. Madem ke benua orang. Nggih, malam tadi kami bebacaan di Kapuas. Sekalinya banyak orang negara. Ulun ini curiga juga. Biasanya bermaulidan maulid Al-Habsi. Malam tadi beracaraan di Kapuas Ad-Dibai. Maulid Diba ini biasanya orang hulu sungai. Ya kah? Ulun takuni negara aja. Nah, ya juga negara rupanya tambuninya larut ke Kapuas sama itu sedikit lagi firman Allah Ta'ala idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in ujar Nabi Yusuf desanak bulikan ikam idhabu biqamisi bawa bajuku hadza ujar Nabi Yusuf ini bajuku nih bawa fa'alquhu ala wajhi abih parakakan kamuha abah kamata abah nggih jawabnya ya'ti basira abah kaina melihat ya'ti basira rupanya Nabiullah Yakub itu buta kada melihat manangis dia manangis sampai buta banyu mata tuh masin melo itu pang risiko orang betutukangan tuh bisa mata dihantamnya
Karena bepaluhan tuh apa? Mahatap macam-macam. Jadi banyu mata ini masin, paluh masin, banyu kame masin. Apabila tahu waktu nih bi ahlikum ajmain, bebuhan pian datangan kena ke aku ke Mesir, punya berpindah. Nggih. Jadi segala desana kita ke Mesir. Ini dalil menunjukkan mudahan kita sugih. Niatan mudahan kawam menyamani keluarga. Kadang hendak pang sugih saurangan. Parut ini seapa ada makan paling 2-3 piring kenyang. Berbagi piring kan hasil lain. Itu tak. Hidup jangan pemalar. Itu tak. Hidup jangan pemalar lawan mintuha. Jangan pemalar lawan kuitan. Ini ada minanto. Anu ka aja kita belayan aja rumah manyiwa aja. Jangan umpat anu mintuha kain aja lambat kita sugih aja. Oi Bu Untong, memakani mintuha tuh amalan sugih. Nya kakanakan utaknya wah ini konslet. Kada tuh bujur pandir ulang. Gitu tak. Bujur pandir ulang tak. Anu jangan sama ini. Nggih, ulun di rumah ipar aja ulun gadoh. Alhamdulillah ungku sekolahnya. Gitu tak. Jangan ipar orang aja diberi makannya. Gitu tak. Apalagi keluarga bini seorang. Kada keluarga aja diberi makannya. Mudahan jangan pemalar. Anu sama ini cara berpikir lah, cara dia berpikir. Kita bersedekah, kita pemurah, itu sebenarnya amalan murah rezeki. Jangan beranggapan mintuha umpat makan, kuitan umpat makan, desanak umpat makan, ipar umpat makan, itu mengurangi duit. Jangan. Bahkan itu insya Allah amalan murah rezeki. Wabihim turzakun, wabihim tunsarun. Sama itu. Mudahan anu jangan pemalar, jangan pemalar. Inta. Nah kemudian yang ketiga, tursina selagi akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumroh bahaji. Mudahan anak cucu kita solih solihah. Yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balla maqasidana si'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa mamadaya wasi'al karami sidana waghfir lana mamadha karami. Ya Rabbi fanfa'na wahdinal husna wa amitna fi wa mu'afati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin ya.